Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara semua, ya. Hari ini kita akan sharing tentang ruang sendiri, ya. Ruang sendiri. Materi ini, ya, kalau kita ngomong tentang ruang sendiri berarti ada atau keadaan di mana kita sendiri, kita terlepas dari hiruk pikuk keramaian, ya, tetapi posisi kita ada di ruang sendiri atau kita sendiri. Nah, di situ apa yang kita lakukan? Yaitu masih ingat 4M? 4M. M pertama adalah membaca, yang kedua setelah membaca kita merenungkan, yang ketiga kita membagikan, dan yang keempat adalah kita melakukan, ya. Jadi saudara-saudaraku, ruang sendiri adalah bagaimana suatu tempat saat kita membaca, merenungkan, membagikan dan melakukan firman Tuhan. Kita perlu ruang sendiri, ya. Saat saya diberi judul ini, ruang sendiri, saya pikir apa ini ruang sendiri, ya? Oh, ternyata ruang sendiri maksudnya adalah membaca, merenungkan, membagikan dan melakukan firman Tuhan yang kita kenal dengan 4M. Nah, saudaraku, doa dan refleksi atau saat teduh, lebih tepatnya kita dengar biasanya adalah saat teduh. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan rohani seseorang. Betul, ya? Bagian yang terpenting dalam kehidupan rohani seseorang, ya. Keduanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Makanya diperlukan ruang sendiri. Di ruang sendiri itu kita memperdalam iman dan mendapatkan kekuatan serta hikmat dalam menjalani kehidupan masa muda kita. Jadi, bagaimana pentingnya kita memiliki ruang sendiri untuk kita mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya? Atau apakah yang Tuhan mau lakukan dalam pendidikan saya? Kita perlu namanya ruang sendiri. Apa? Ruang sendiri. Supaya apa? Kita tidak terganggu dengan pekerjaan kita, pekerjaan rumah kita, pekerjaan sekolah kita, kampus kita, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain. Berarti kita memerlukan waktu, bisa aja itu pagi, siang, sore, atau malam. Kita harus punya ruang sendiri dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ruang sendiri, saudara-saudaraku, kita tidak bisa melatih diri kita untuk mendengarkan apa maksud Tuhan di dalam hidup saya. Kita lihat pentingnya dan pandangan Alkitab mengenai hal ini, ruang sendiri. Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Yosua 1 ayat 8, itu bukan 18:8 ya. Dikatakan, janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Dikatakan sini bahwa apa yang dikerjakan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kita pikirkan dibuat Tuhan berhasil. Pekerjaan apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita mempunyai ruang sendiri. Untuk apa? Untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, ya. Itulah keberhasilan kita. Awal keberhasilan kita. Saudaraku, ayat ini menekankan bahwa hubungan yang erat dengan firman Tuhan adalah kunci keberhasilan seseorang. Kunci keberhasilan seseorang adalah kalau kita di dalam hadirat Tuhan, ruang sendiri itulah keberhasilan yang sejati. Kita menang di dalam hidup kita. HP kita, medsos kita simpan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Boleh kita dengar di dalam TikTok tentang tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh Alkitab. Kita dengar. Tetapi kita harus punya namanya ruang sendiri, yaitu saat teduh kita dengan Tuhan. Itu bagaimana hubungan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang muda, kita menyiapkan waktu, ya. Kita memberikan waktu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan, apa maksud semua ini firman yang Tuhan berikan? Kita sendiri dengan Tuhan. Itu adalah permulaan keberhasilan sejati kita. Yang percaya katakan amin. Jadi keberhasilan sejati kita saat kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan keberhasilan tanpa arah, saudaraku. Tetapi keberhasilan yang datang karena kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita dengar dari mana? Yaitu dari Bible, dari firman Tuhan yang ada tercatat di dalam Alkitab. Yosua yang sedang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, ya. Di dalam Yosua ini diingatkan bahwa kekuatan sejatinya itu bukan dari strategi militer atau jumlah tentara yang Yosua punya sehingga mereka bisa merobohkan tembok Yeriko, bisa merampas jarahan-jarahan yang besar, sampai Tuhan membawa mereka untuk menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bukan dari strategi Joshua yang hebat, bukan dari tentara mereka yang begitu banyak sehingga mereka bisa masuk. Tetapi dikatakan bahwa saat mereka membangun hubungan dengan Tuhan, itulah keberhasilan sejati mereka. Kalau saudaraku kalian baca, setiap kali Joshua mau berperang, dia membangun ruang sendiri. Yaitu apa? Dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah saya maju atau tidak? Apakah pasukan yang 10.000 ini saya kerahkan semua? Atau Tuhan hanya pilih 3.000 aja? Dia berbicara di hadapan Tuhan. Dia mengambil ruang sendirinya. Dia harus seorang pemimpin, punya strategi yang hebat. Tetapi dia ambil ruang sendiri saat teduhnya dengan Tuhan. Dia berbicara dari hati ke hati.
Tuhan bilang, Joshua, saya tidak mau yang 10.000 tuh. Kamu siapkan aja 300 pasukan. Apa yang terjadi? Mereka masuk, dapat jarahan. Kenapa? Karena mereka membangun, Joshua membangun ruang sendiri. Nah, pendahuluan ini ya kita sudah sedikit gambaran ya ruang sendiri. Nah, kita lihat pentingnya doa dan refleksi atau saat teduh. Sangat penting ya. Kita lihat ada beberapa ayat. Yang pertama, Tuhan tinggal di dalam kita melalui firman-Nya. Pentingnya doa dan refleksi atau kita biasa familiarnya bilang saat teduh itu, yaitu saat kita melakukan saat teduh, Tuhan tinggal di dalam kita melalui firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dikatakan situ, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja. Tuhan bukan seperti lampu wasiat tuh, apalah film Aladin tuh, kan? Biasa kalau film Aladin kan kalau kita nonton digosok, jinnya keluar ya, terus permintaannya berapa? 3 saja, ya kan? 3 saja. Setelah itu tidak bisa minta lagi. Tetapi dikatakan sini, Kak, keluarkan lagi Kak firman-Nya, ya. Dikatakan bahwa minta apa saja, berarti lebih daripada 3 kan? Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Ada kata amin? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu artinya kita semua di tempat ini saat kita mempunyai ruang sendiri, saat kita merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu masuk di dalam sini, di dalam diri kita, berarti kita lagi menghidupi kehidupan Kristus. Ya kan? Kita merenungkan ini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tuhan katakan, minta apa saja yang kamu mau. Minta apa saja yang kita mau. Minta keberhasilan, minta kesuksesan, minta pekerjaan. Amin. Minta kendaraan motor, mau minta mobil, mau minta apa saja. Tuhan bilang, Tuhan akan beri. Ada kata amin? Ini luar biasa. Yohanes 15 ayat 7. Kamu akan menerima. Minta apa saja yang kamu akan menerima. Nah, tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Wow. Artinya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga saat kita berbicara, kita mendengar dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Inilah saat teduh yang sejati. Saat teduh adalah waktu khusus untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Ruang sendiri dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan. Ibarat begini, saudaraku, jantung tidak terlihat, tetapi dia bekerja. Jantung apakah terlihat? Tidak terlihat, tetapi dia bekerja. Demikian hubungan kita dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Sepertinya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, tetapi firman itu akan bekerja terus menerus.
Dia akan membuat kamu beruntung di setiap perjalanan kamu. Dia akan membuat kamu berhasil di setiap perjalanan kamu. Setiap proses kehidupan kamu, Dia akan bersama-sama dengan kamu. Kenapa saya katakan begitu? Karena firman adalah Tuhan. Firman itu Tuhan. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang merenungkan Tuhan. Ya. Yang kedua, saat teduh, kita menjadikan sumber kekuatan rohani kita. Ya. Saat teduh menjadi sumber kekuatan rohani kita. Nah, melalui doa, refleksi, kita diingatkan akan janji-janji Tuhan. Mendapatkan ketenangan batin serta diperlengkapi untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, perenungan firman Tuhan sama dengan kita sedang makan makanan jasmani. Ya. Saat kita sedang merenungkan firman Tuhan, itu kita sedang memakan makanan rohani. Ya. Sebagaimana kita makan makanan jasmani, roh kita harus ada makanannya, yaitu makan firman. Makanya kalau disingkat makaroni. Makaroni adalah makanan rohani, ya. Di sini siapa sudah pernah makan makaroni pedas? Di belakang sudah, ya. Nah, makaroni adalah makanan rohani kita. Ingat, kakak kasih tahu, tubuh kita terdiri dari roh dan jiwa. Kenapa? Ya, perhatikan sini. Jiwa akan diadili. Jiwa kita akan diadili. Roh kita akan kembali ke Bapa. Ya. Kalau roh kita kecil, jiwa kita akan menguasainya. Tetapi kalau roh kita besar, jiwa kita akan menurut roh kita. Nah, dengan cara apa supaya jiwa kita bisa nurut sama rohnya? Yaitu dengan apa? Makaroni. Apa itu makaroni? Makanan rohani, yaitu saat teduh kita. Nah, saudaraku, tanpa perenungan firman kita hidup dengan kekuatan kita. Nah, ada satu rahasia lagi. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, dikatakan terkutuk. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, dikatakan terkutuk tanpa hasil. Yeremia 17 ayat 5 katakan begini, saya baca ya. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saat kita tidak merenungkan firman Tuhan, saat itu kita memakai kekuatan kita. Pasti. Kenapa? Tubuh kita ada dua nih, roh dan jiwa. Kalau roh kita lemah, pasti jiwa kita akan berkuasa. Masih ingat kata-kata menangkan jiwa. Kita pergi penginjilan itu apa? Menangkan jiwa. Ya, kita pergi menginjili, kita kasih tahu saudara kita, teman kita, ya kan? Bahwa dosa itu maut. Kalau kita melakukan dosa itu maut, kita memberitahu kepada saudara kita sehingga biarlah rohnya berkuasa atas jiwanya. Kalau jiwa berkuasa atas rohnya, maka kebinasaan terjadi. Tetapi rohnya kalau berkuasa atas jiwanya, keselamatan terjadi. Jadi, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, pilihan hanya satu, yaitu pasti kita mengandalkan kekuatan kita. Atau kita mengandalkan loid kita. Orang tua kita punya loid, kita mengandalkan. Ya, kita abaikan. Ya. Jadi saat ini saudaraku, kalau kita tidak saat teduh, katakan sebelah kiri kananmu, kamu kalau tidak saat teduh berarti kamu mengandalkan kekuatan kamu.
Akibatnya apa? Terkutuk. Saya informasikan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti kita mengandalkan kekuatan manusia. Nah, roh kita mati tanpa makan, ya, tanpa baca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau roh kita mati, pasti jiwa kita akan bangkit dan menguasai roh kita. Jadi, saudaraku, ingat saat kita merenungkan firman Tuhan, kita saat teduh berarti kita menjadikan roh kita adalah kekuatan. Kita menjadikan saat itu adalah menjadi kekuatan bagi roh kita. Yang ketiga, kita lihat. Saat kita saat teduh, maka kita akan mendapatkan petunjuk dan hikmat daripada Tuhan. Saat teduh memberi ruang untuk merenung dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa logos artinya firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Rema adalah firman yang direnungkan. Coba sekali, rema adalah firman yang direnungkan. Perkataan diperkatakan dan dilakukan sehingga menjadi bagian dalam hidup kita. Saat kita katakan kita sembuh, bahwa kita akan sembuh. Kenapa? Karena kita mendapatkan rema. Ya. Rema, ya, itu saat kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan rema. Rema itu seperti begini. Saat saya membaca firman Tuhan tentang oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah, saat itu saya merenungkan firman itu, oleh bilur-bilur Yesus. Oh, berarti bilur-bilur Yesus yang tercambuk sebelum Yesus mati itu sudah menyembuhkan saya. Jadi dengan sendirinya rema itu akan masuk, dan saat kita jalan, saat kita sakit, saya katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Itu adalah rema. Rema itu masuk di alam bawah sadar kita, dan kemanapun kita pergi, rema itu akan mengingatkan kita bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Rema itu meyakinkan kita bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita sudah sembuh. Tapi kalau kita tidak dapat rema, kalau orang baca aja, oh biasa aja. Biasa aja. Tetapi kalau ada rema yang kita dapatkan, itu menjadi kekuatan batin kita, menjadi kekuatan di dalam roh kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita mengingat rema itu. Amin. Jadi rema adalah firman yang direnungkan. Bagaimana kita bisa dapat rema? Kita merenungkan firman. Diperkatakan, dilakukan sehingga menjadi bagian dalam hidup kita. Yaitu kita mengalami kesembuhan, sehat, iman kita diperkuat. Kita mendapatkan pengharapan teguh. Rema adalah Tuhan sendiri. Rema adalah Tuhan sendiri. Jadi rema adalah Tuhan. Tanpa rema kita hanya punya Alkitab, tapi tanpa Tuhan. Ibarat bodi mobil tanpa mesin. Kalau dimodifikasi sangat bagus, tetapi kalau dipaksa untuk jalan tidak bisa. Punya ban, tetapi tanpa mesin, apakah kita kuat untuk menjalankannya? Kita duduk di mesinnya, kita kasih keluar kaki, baru pakai kaki saja untuk dayung. Jadi rema, ya, perenungan firman Tuhan, kalau tanpa rema itu ibarat bodi tanpa mesin. Tidak ada gunanya, sekalipun dimodifikasi sangat hebat, sangat bagus. Yang keempat kita lihat, saat teduh kita melatih disiplin rohani kita. Konsistensi dalam saat teduh melatih kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan tidak terganggu oleh hiruk pikuk dunia ini. Nah, di sini
Kakak tulis kudis rohani. Kudis rohani adalah kurang disiplin membaca, merenungkan, serta memperkatakan firman Tuhan. Nah, di sini coba ya, siku di sebelah kiri kananmu. Kamu kudis rohani atau tidak ya? Nah itu. Coba lihat, kudis rohani adalah kurang disiplin membaca, merenungkan, serta memperkatakan firman Tuhan. Jujur, kakak juga sering kudis. Kudis, wah, pulang capek, tidak baca, bangun terlambat mau pergi kantor, tidak baca firman. Ya. Sering istrinya kakak yang bangun sudah baca firman. Mungkin malam capek, ya kan. Tapi kita harus disiplin untuk membaca firman Tuhan. Amin. Di segala waktu bangun ruang sendiri dengan Tuhan. Kita kan masih muda, bangun ruang sendiri dengan Tuhan. Atur waktumu aja. Kira-kira waktumu mungkin kalau pagi itu susah. Mungkin pagi itu kalau bangun jam 5, oh di rumah sudah ramai. Berarti tidak mungkin. Ya kan? Kita masuk kamar, kita mau baca firman Tuhan, mama berteriak. Wey! Ya kan? Pasti berteriak. Perkasa keluar sudah. Imam beta masih mau baca firman Tuhan. Wah, ini sudah jam berapa, nanti terlambat di kampus. Bisa, tidak bisa. Dengan cara apa? Bangun lebih tempo. Tidur lebih tempo, bangun lebih tempo. Jangan tidur jam 1 malam, bangun jam 4. Merugikan diri sendiri kan? Sampai di kampus mengantuk. Belajar ngantuk. Tidurlah lebih tepat, lebih cepat. Sehingga jam 4:30, setengah jam aja kamu bangun menyembah Tuhan. Buat ruang sendiri. Angkat tanganmu. Tidak ada yang lihat. Hanya kamu dengan Tuhan. Ya kan? Bangun aja. Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Wah, asik. Setelah itu buka saat teduh yang dikirim oleh kakak Komsel, baca. Mulai perenungan. Hari ini saya tidak dapat rema. Saya percaya besok saya dapat rema. Yang penting kita punya kerinduan hati, saudaraku. Kerinduan hati untuk membaca firman Tuhan. Cari rema yang kamu mau dapatkan. Kamu akan dapatkan. Ingat, kita jangan kudis rohani. Kurang disiplin membaca, merenungkan, serta memperkatakan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan ibarat latihan olahraga. Ya, olahraga berlari, olahraga angkat beban. Ya. Kalau kakak dulu pertama olahraga angkat beban, wah, 5 kilo berat, terasa berat sekali. Kayak begitu. 5 kilo terasa berat. Tapi dilatih terus. 1 bulan sudah lewat. 2 bulan, 5 kilo terasa ringan. Tambah lagi 5 kilo jadi 10 kilo. Angkat, masih berat. 2 bulan berlalu, 10 kilo jadi ringan. Tambah lagi 15, tambah lagi 20, tambah lagi 25. Jadi terbiasa. Nah, bangun ruang sendiri seperti gitu. Wah, bangun pagi susah sekali. Kalau mau awal itu susah sekali. Ada tantangan, ada segala macam. Pokoknya susah. Tetapi kalau punya niat, membangun, punya komitmen untuk membangun ruang sendiri, saat teduh sendiri. Mungkin hari pertama susah, hari kedua lewati, ketiga, 1 minggu lewati, 1 bulan kamu lewati, kamu ketagihan. Percaya kakak, coba bangun ruang sendiri. 1 bulan kamu lewati, 2 bulan kamu lewati, roh kamu luar biasa. Kamu berkata-kata aja, orang dapat terima. Bukan berkata-kata, kamu bersin aja. Orang bisa dapat terima dari bersinnya kamu. Kamu bersin, haji. Kamu bilang, amin. Haji, amin. Ya, kenapa? Karena roh kita diperbarui di dalam ruang sendiri itu. Ada kata amin? Jadi perenungan firman itu ibarat olahraga ya. Ya, 1 minggu pertama berat,
Minggu kedua mulai ringan, akhirnya kamu terbiasa. Semakin kita merenungkan firman Tuhan setiap hari akan menghasilkan kekuatan rohani. Kita akan membangkitkan iman kita ya, yang akan kita bisa mentaklukkan godaan-godaan dunia ini. Saat kita terus merenungkan firman Tuhan, kita akan kuat di dalam godaan. Godaan apa saja kita pasti kuat. Kenapa? Saat itu kita diselimuti oleh perlindungan darah Yesus. Saudaraku, di mana posisimu saat ini? Kalau kamu berada pada posisi perenungan firman Tuhan 4M, kakak percaya kamu pasti berhasil, beruntung. Ya, seperti kita lihat Yohanes 15 yang ayat 7 tadi, jikalau firman Tuhan tinggal di dalam saya, ya, firman Tuhan tinggal di dalam saya dan saya tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan minta apa saja yang kita kehendaki. Yosua 1 juga katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat ini siang. Kalau dikatakan siang dan malam, kita harus konsisten. Maka dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ya. Berikutnya pandangan Alkitab tentang berdoa dan saat teduh. Yang pertama, Yesus memberi teladan berdoa. Kita lihat Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam Markus 1 ini menceritakan bagaimana Yesus menetapkan waktu saat teduhnya di pagi-pagi benar masih gelap. Kenapa dikatakan pagi-pagi benar masih gelap? Biasanya orang masih tidur. Belum ada gangguan, belum ada kendaraan yang lewat, belum ada bisingin-bisingin. Masih pagi-pagi benar, masih gelap. Inilah teladan Yesus. Ya. Yesus pergi keluar, dia membangun mezbah saat teduhnya dengan Bapa. Ya. Setelah itu kita lihat Markus 14 ayat 37. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiga ini murid Yesus ya, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Kenapa Yesus katakan itu? Yesus mau supaya kita sebagai anak Tuhan 1 jam aja. 1 jam berat tidak, saudaraku? Berat? 1 jam berat tidak kita membangun mezbah Tuhan? Tidak. 1 jam tidak berat. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Lihat, Yesus sendiri meluangkan waktu secara rutin untuk menyendiri, berdoa. Ini supaya apa? Ini menjaga supaya ia menjaga hubungannya dengan Bapa. Demikian kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah, kakak mau kasih satu, lihat di depan. Ada 8 waktu doa orang Yahudi yang Yesus mau ajarkan untuk kita. Coba lihat ya. Ada 8 waktu orang Yahudi yang Yesus mau ajarkan. Yang pertama, doa jam 6 pagi. Doa jam 6 pagi berarti kan tadi katakan 1 jam tadi ya. Jadi doa jam 6 itu jam 6 sampai jam 7. Terus dimulai lagi jam 9 sampai jam 10 pagi. Setelah itu yang ketiga 12 siang sampai jam 1. Setelah itu jam 3 sore sampai jam 4. Dilanjutkan jam 6 sampai jam 7 malam. 6 sore sampai 7 malam. Setelah itu
jam 9 malam sampai jam 10. Ya. Setelah itu jam 12 sampai atau 00 sampai jam 1 subuh. Dilanjutkan jam 3 sampai jam 4 subuh. Nah, ini jam yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang kita percaya bahwa ada satu firman. Kenapa dikatakan itu jam-jam itu tuh? Ada dari jam 6, 9, 12, 3, 6, 9 dan juga jam 12 malam lanjut sampai jam 3, ya. Itu ingat satu-satu jam aja. Ya. Kamu masih ingat kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh? Itu ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kakak baca ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Berarti dapat ya, 3 petang itu 3 sore ya. 3 petang sore. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ mereka ketemu orang yang sakit. Betul ya? Dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Ini orang sakit, tetapi dia meminta sedekah dari kelumpuhannya itu. Akhirnya dia ketemu dengan Petrus. Dia bilang, Petrus, dia meminta sesuatu, tetapi Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Setelah itu Petrus bilang, di dalam nama Yesus saya katakan kamu berdiri. Akhirnya Petrus pegang tangannya dan berdiri, orang itu sembuh. Nah, Yahudi percaya bahwa waktu-waktu yang tadi itu ada waktu-waktu ada jawaban Tuhan, mengalami mujizat, ya, waktu-waktu saat teduh yang tepat bersama dengan Tuhan, yaitu jam-jam yang tadi. Jadi nanti VLC akan membuat waktu-waktu doa kita, yaitu seperti itu. Dari jam 6 sore, 9 malam, jam 12 malam, tengah malam, terus jam 3 subuh, jam 6 pagi lagi, jam 9 pagi lagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 6 sore. Akan gitu. Jadi saudara-saudaraku, yuk kita ambil bagian. Nanti pasti Karina nanti akan bagikan ya jadwalnya kepada teman-teman semua ya. Kalian ambil waktumu. Itu nanti kita akan doa per komsel. Kita akan doa per komsel ya, di sana dengan Kak Patrik ya. Nanti ini arahkan, nanti doanya per komsel. Kalian bisa gabung di jam mana? Lihat jam yang tepat bagi kamu, kamu bisa ya. Lihat, apalagi nanti kita akan lakukan, kita ibadah kenaikan tidak ada lagi. Kita tidak buat ibadah kenaikan tanggal 29, yaitu hari libur, tetapi kita akan buat doa seperti itu jadwal tadi. Jadi kalian ambil bagian kalian sesuai dengan waktu yang tepat buat kalian. Jadi ada 8 waktu doa orang Yahudi, kita akan praktekkan ini. Nah, yang kedua kita lihat doa sebagai perintah. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoa tanpa henti. Ini firman yang sangat pendek. Dikatakan tetaplah berdoa. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Paulus mendorong jemaat untuk hidup di dalam semangat doa yang terus menerus. Ini menunjukkan bahwa doa bukan aktivitas sesekali. Aktivitas sesekali itu artinya begini, waktu Paskah kita ada doa. Setelah itu waktu Desember, Natal kita doa. Terus tahun baru kita doa, setelah itu kita hilang. Nanti Paskah lagi datang lagi, doa lagi. Desember Natal datang doa lagi. Tahun baru gereja mulai penuh datang doa lagi. Setelah itu mulai hilang lagi. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa ini bukan doa, bukan aktivitas sesekali,
Tetapi doa adalah gaya hidup atau dikatakan jantung rohani orang percaya. Kalau tidak doa, kita tidak bisa buat apa-apa. Makanya ada satu prinsip di dalam kehidupannya kakak, no Babel, no rice. Tidak baca firman Tuhan berarti tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak bisa memasak. Harus baca firman Tuhan. Kalau tidak bisa pagi, buat malam. Kalau tidak bisa malam, buat tengah malam. Kalau tengah malam masih mengantuk, bangun pagi-pagi. Ya. Kalau bangun pagi-pagi juga malas, hati-hati. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, itu firman Tuhan. Jadi doa sebagai perintah. Ya. Tesalonika 5 ayat 17. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 100, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3-nya dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dampak dari refleksi atau renungan firman Tuhan dalam hidup kita untuk kita akan menjadi tetap berbuah-buah dan tidak goyah. Seperti Mazmur 1 ayat 3 dikatakan pohon itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti dia akan berbuah. Akarnya sampai ke batang-batang air. Pohonnya akan kuat. Daunnya akan subur. Karena apa? Di pinggir aliran air. Ya. Jadi saat kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tetap berbuah dan tidak goyah dengan pengharapan-pengharapan palsu yang ada di dunia ini. Jadi yuk kita merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, saat kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk ke kamar dan berdoa dalam kesunyian. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada, kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Nah, ini menekankan pentingnya saat teduh pribadi, ruang sendiri, bukan hanya doa di depan umum. Ya, kalau kalian tidak bisa doa di rumah, Mendo ada terbuka 24 jam. Masuk Mendo, di dalam Mendo itu kalian bisa leluasa untuk menyembah Tuhan, ya, di dalamnya. Karena itu, mari teman-temanku, saudara-saudara semua, bangun ruang sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, doa dan saat teduh bukan sekedar rutinitas, ya, bukan sekedar rutinitas religius, tetapi merupakan inti dari relasi intim dengan Tuhan. Alkitab mendorong setiap orang percaya untuk menjadikan doa perenungan firman sebagai gaya hidup yang konsisten. Melalui keduanya ini kita dipimpin, diteguhkan, dibentuk, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu mari kakak sampaikan, ayo bangun ruang sendirimu bersama dengan Tuhan. Saat kita membangun ruang sendiri bersama dengan Tuhan, ingat kita akan dikuatkan. Amin. Zaman sekarang banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Dengan apa kita bisa kuat? Yaitu membangun ruang sendiri. Karena itu mari bangkit berdiri. Ya. Saya mau berdoa buat adik-adik semua. Kita ada di dunia ini
Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Dengan apa kita bisa kuat? Bangunlah ruang sendiri. Ruang sendiri ini adalah saat teduh kita dengan Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua, ayo kita bangun ruang sendiri dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan di tempatmu sendiri. Ambillah waktu-waktu yang tepat di kamarmu, lepas HP-mu, lepas tugasmu, tugas sekolah, tugas di kampus, mungkin pekerjaanmu di rumah, mungkin pekerjaanmu di tempat pekerjaanmu, disuruh bos untuk bekerja. Saya mau bilang, saat kita membangun ruang sendiri, membangun saat teduh bersama dengan Tuhan, kalian akan mendapatkan kekuatan supranatural. Kalian akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan menyertai kehidupan kamu. Tidak sia-sia kalau kita membangun ruang sendiri. Tidak sia-sia kalau kita membangun saat teduh. Mungkin kalian katakan, kakak, saya tidak terbiasa. Saat ini, buatlah kebiasaan itu. Ini kebiasaan yang sangat baik. Ini kebiasaan yang membuat kalian akan bergairah di dalam Tuhan. Mungkin kalian merasa, kak, saya tidak mengerti. Kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, siang hari ini ajar kami untuk kami membangun hubungan kami dengan Tuhan. Masa muda kami tidak mau habiskan dengan pergaulan-pergaulan yang bebas di dalam medsos, di dalam Instagram, WA, Facebook, dan yang lain. Kami mau membangun 1 jam saja bersama dengan Engkau. Ajarkan kami Tuhan. Ajarkan kami bagaimana kami membangun saat teduh kami bersama dengan Tuhan. Kami sebagai orang muda di tempat ini, kami tidak mau terjerumus. Kami tidak mau iblis membawa kami untuk tidak ada waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Siang hari ini kami mau komitmen bersama-sama. Sesibuk-sibuknya kami mau menyiapkan waktu 1 jam bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus menerus Tuhan, sehingga kami mengerti kehidupan kami, masa muda kami ini Tuhan. Bapa, saya berdoa memberkati adik-adik saya tempat ini. Berkati kehidupan mereka yang sudah menjalankan saat teduh mereka. Tuhan memberkati lagi, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi Tuhan, firman Tuhan yang mereka baca. Mereka mendapatkan rema daripadamu, sehingga hidup mereka bertumbuh berbuah. Pada masa muda mereka berbuah-buah, sehingga banyak orang yang datang di hadapan Tuhan melalui kehidupan mereka. Saya berdoa, diberkatilah Engkau saat Engkau melakukan saat teduh. Diberkatilah Engkau saat Engkau merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah Engkau saat Engkau membagi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kakak berdoa, Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kamu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus bersama dengan kami, memimpin kami, menyertai kami, pimpin kami terus menerus, sehingga kami mengerti apa menjadi maksud Tuhan di dalam akhir zaman ini. Tuhan mau datang, dan kami mempersiapkan hidup kami seperti 5 gadis bijaksana itu. Mereka menyiapkan lampunya, menyiapkan minyaknya dengan baik, sehingga pas raja datang pesta itu,
dibukakan pintunya. Setiap adik-adik semua mendapatkan bagian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Baik, terima kasih. Salam, Tuhan semua berkati. Bergairah untuk saat teduh. Amin. Oke.